Namaku Naila. Sejak kecil, ibuku selalu mengatakan bahwa aku adalah satu-satunya alasan dia bertahan hidup. Ayah meninggal ketika aku masih dalam kandungan, dan sejak itu, ibu bekerja siang malam agar aku bisa sekolah dan hidup layak. Ia wanita, tangguh keras di luar, tapi hangat kalau aku jatuh sakit atau gagal ujian. Kami tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota, tapi aku tak pernah merasa kekurangan. Meskipun tidak mewah, rumah kami penuh kehangatan. Di dinding ruang tamu, ada banyak piagam penghargaan semua milikku yang ibu bingkai sendiri dari hasil kerja sampingannya menjahit baju tetangga. Aku tak punya apa-apa selain kamu, Nei, kata ibu suatu malam, saat kami makan malam hanya dengan sayur bening dan tempe goreng. Aku hanya tersenyum. Bagiku, itu lebih dari cukup. Aku tumbuh menjadi gadis yang rajin dan punya impian besar. Aku kuliah di universitas negeri favorit, jurusan sastra. Aku suka membaca, menulis puisi, dan bercita-cita suatu hari bisa keliling dunia sebagai penulis novel. Aku bahkan baru saja diterima program beasiswa ke Perancis untuk 1 tahun. Saat ku beritahu ibu, air matanya tumpah karena bahagia. Anakku akan ke luar negeri. Aku bangga sekali, katanya sambil memelukku. Hari-hariku dipenuhi semangat. Di kampus, aku punya banyak teman, tapi ada satu orang yang selalu membuat hariku lebih berwarna. Revan, dia teman sekelasku. Pintar dan tenang, punya suara rendah yang menenangkan kalau sedang membaca puisi di kelas. Kami sering pulang bareng, duduk berdua di taman kampus membahas buku, atau sekadar diam tanpa merasa canggung. Kadang aku membayangkan, mungkin kami akan menjadi pasangan suatu hari nanti. Tapi aku tidak berani berharap terlalu jauh. Aku ingin fokus pada beasiswaku dulu, membahagiakan ibu dulu. Tapi aku tidak tahu, semua ini hanya ketenangan sebelum badai. Kehidupan yang ku tahu sebentar lagi akan berubah, dan orang yang paling ku percaya di dunia justru menjadi alasan utamanya. Aku tak tahu mengapa aku mengucapkan kalimat itu malam itu. Hanya semacam firasat yang datang begitu saja. Tapi kini, aku mengerti kadang hati bisa lebih jujur daripada pikiran. Pagi setelah aku dinyatakan lolos beasiswa ke Perancis, kampus seperti berubah jadi panggung kecil yang menyanyikan lagu kebanggaanku. Semua orang mengucapkan selamat. Beberapa dosen bahkan berkata, "Kau membuat jurusan kita bangga, Naila." Revan membawakan aku bunga matahari kecil di dalam toples bening. "Biar kamu tetap ingat terang, meski nanti di negeri orang," katanya pelan. Aku tersenyum, menatap matanya, dan untuk pertama kalinya, aku berpikir, mungkin aku mencintainya. Tapi seperti biasa, aku memilih menyimpannya dalam hati. Aku ingin memberitahu ibu dulu, ucapku. Malam itu, aku pulang membawa kabar baik. Ibu menyambutku dengan senyum, tapi tidak sehangat biasanya. Ada sesuatu di sorot matanya, seperti orang yang ingin berkata, tapi tak tahu harus mulai dari mana. "Bu, aku benar-benar diterima. Bulan depan aku berangkat," kataku penuh semangat. Ibu diam sejenak. "Bagus," katanya pendek. Tak ada pelukan, tak ada tangisan harus seperti kemarin. Aku mencoba menepis rasa aneh itu. Mungkin ibu lelah, mungkin dia butuh waktu untuk menerima. Aku akan pergi jauh. Beberapa hari kemudian, Revan datang ke rumah. Ia sopan dan sangat menghormati ibu. Aku senang melihat keduanya bicara. Sampai Revan berkata, "Bu, kalau Naila diizinkan, saya ingin menemaninya ke bandara nanti. Saya juga ingin pamit dengan baik." Ibu menatapnya dengan senyum tipis, tapi matanya tajam. "Revan, kamu anak baik, tapi ada hal yang kamu belum tahu, dan Naila pun belum." Aku menoleh ke ibu, bingung. "Maksud ibu?" Ibu berdiri, menghela napas dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Kita tidak akan bicara soal Prancis lagi. Nah, kamu tidak akan pergi kemana-mana." Aku membeku. Revan memandangku. Wajahnya tak kalah terkejut. "Ibu bercanda?" tanyaku. "Ibu, serius?" katanya tanpa ragu. "Sebulan lagi, kamu akan menikah." Waktu seperti berhenti. Hatiku seolah terjatuh dari tempat paling tinggi. Dengan siapa? Namun ibu tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke dapur, meninggalkan aku dan Revan dalam diam. Satu-satunya yang terdengar hanyalah suara detak jam dinding, dan detak jantungku yang tiba-tiba terasa seperti genderang perang. Waktu seperti berhenti. Hatiku seolah terjatuh dari tempat paling tinggi. Aku duduk di kursi ruang tamu sendirian, mencoba memahami apa yang baru saja ibu katakan. Menikah? Denganku? Dengan siapa? Kenapa sekarang? Saat mimpiku baru mulai terwujud, Revan sudah pulang. Ia tak berkata apa-apa saat pergi, hanya menatapku lama, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak mampu ia ucapkan.
Aku pun tak sempat menahannya. Kepalaku terlalu penuh dengan pertanyaan. Malam itu, ibu tidak keluar dari kamarnya. Aku berusaha mengetuk pintunya, tapi tak ada jawaban. Hingga pagi menjelang, aku hanya duduk di depan pintu kamarnya, menanti penjelasan yang tak kunjung datang. Pagi harinya, aku tetap pergi ke kampus. Hari itu adalah presentasi terakhir sebelum masa cuti kuliah. Semua teman memberi selamat, bertanya soal persiapan ke luar negeri. Aku hanya tersenyum, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi dalam hati, aku seperti sedang menahan hujan badai tanpa payung. Aku tidak berani bilang pada siapapun, bahkan pada Revan. Aku tidak tahu harus menjelaskan dari mana. Sore hari, saat aku pulang, rumah tampak berbeda. Tirai ditutup, suasana hening, dan di meja makan, ibu duduk sambil merapikan beberapa berkas. "Naila, duduk sini," katanya dengan suara datar. Aku menurut, meski tubuhku terasa lemas. Ibu meletakkan map coklat di hadapanku. "Ini berkas pembatalan beasiswamu. Tinggal kamu tanda tangan." Aku menatapnya tidak percaya. "Kenapa? Bu, apa salahku?" Ibu menunduk. "Tidak ada yang salah, Naila. Tapi kamu harus menikah." "Dengan siapa?" Suaraku gemetar. Ibu menahan napas. "Kamu akan tahu saat waktunya tiba." Aku berdiri. "Ini hidupku, Bu. Aku punya mimpi." Ibu menatapku, kali ini dengan mata berkaca-kaca. "Dan ibu punya tanggung jawab. Kamu tidak tahu apa yang sudah ibu korbankan selama ini. Ini bukan soal kamu saja. Ini tentang menyelamatkan semuanya." Aku tak sanggup berkata apa-apa. Yang bisa kulakukan hanyalah keluar dari rumah itu, berjalan tanpa arah, melewati jalanan yang perlahan gelap. Hati dan pikiranku sama-sama kosong. Malam itu, aku berdiri di jembatan kecil dekat taman tempat biasa aku dan Revan duduk. Tapi kali ini aku sendiri, hening, tanpa tawa, tanpa harapan. Dan dalam hati kecilku, aku bertanya, apakah ini malam terakhir dalam hidupku yang damai? Ternyata benar, malam itu adalah yang terakhir. Keesokan harinya, segalanya mulai berubah. Aku bangun dengan mata sembab dan tubuh lemas. Ibu sudah menungguku di meja makan. Wajahnya tenang, tapi matanya tidak. Ada ketegangan di udara yang membuat sarapan terasa seperti hukuman. "Naila, hari ini kamu harus bersiap," katanya datar. "Siap? Apa?" tanyaku pelan. Meski dalam hati aku sudah tahu jawabannya, ibu tidak langsung menjawab. Ia hanya menyodorkan sebuah kain batik dan kebaya sederhana. "Pakai ini, tamu kita akan datang siang nanti." Aku menatap pakaian itu dengan tangan gemetar. Seumur hidup, aku selalu mematuhi ibu. Tapi kali ini, perintah itu terasa seperti vonis. Siang itu datang terlalu cepat. Aku duduk di ruang tamu, dengan kebaya yang bahkan belum sempat disetrika rapi. Tanganku dingin, keringat membasahi punggungku meski kipas menyala. Dan kemudian, pintu rumah diketuk. Ibu membuka pintu. Seorang pria berdiri di ambang, menunduk sopan. Pakaian yang ia kenakan lusuh dan berdebu. Sepatunya bolong di bagian depan. Rambutnya acak-acakan, dan tangannya tampak kotor. Ia membawa kantong plastik berisi entah apa. Aku menahan napas. "Masuklah, Arka," kata ibu tenang. Pria itu yang dipanggil Arka melangkah masuk, lalu duduk di sofa dengan hati-hati, seolah takut kotorannya mengotori kayunya sendiri. "Inikah calon?" tanyaku tak percaya. Ibu mengangguk. "Inilah calon suamimu." Aku berdiri spontan. "Bu, ini tidak masuk akal." Ibu menatapku dengan wajah yang sulit dibaca. "Kamu tidak tahu siapa dia, Nih, tapi percayalah, ibu tahu apa yang terbaik." Aku menatap Arka. Pria itu tidak bereaksi, tidak tersenyum, tidak menunjukkan minat apapun. Ia hanya menunduk dan berkata dengan suara sangat pelan, "Aku tidak akan memaksamu, tapi kalau kau setuju, aku berjanji tidak akan menyakitimu." Aku kehilangan kata-kata. Dunia di sekitarku terasa kabur. Revan, kampus, Perancis, semuanya seperti mimpi yang menjauh cepat. Dan di hadapanku duduk seorang pria asing yang bahkan tak berani menatap mataku. Dalam hati, aku berteriak, tapi bibirku hanya mampu mengucapkan satu kalimat. "Apa sebenarnya yang ibu sembunyikan dariku?" Ibu tidak langsung menjawab. Ia hanya memalingkan wajah, seolah pertanyaanku bukan sesuatu yang patut diperdebatkan. Sementara pria itu Arka tetap duduk di kursinya, menunduk, diam, seperti bayangan yang tiba-tiba jadi nyata dan tak bisa kuhindari. Aku berdiri, mendekat ke ibu. Suaraku bergetar. "Bu, ini hidupku. Aku punya mimpi. Aku sudah diterima di luar negeri. Aku sudah punya rencana." Ibu menatapku. Wajahnya bukan lagi penuh kasih, tapi seperti batu keras dan dingin. "Dan ibu juga punya tanggung jawab. Ada hal yang kamu tidak tahu,
Nailah, hal yang bisa menghancurkan semuanya kalau kamu tidak menikah dengannya. Apa? Utang? Ancaman? Kenapa harus aku yang dikorbankan? Ibu menahan napas panjang, lalu berkata pelan tapi tegas, karena kamu anak ibu. Dan ibu tidak mau kamu hidup dalam pelarian seperti ibu dulu. Ini caranya menebus semua itu. Aku terduduk, rasanya seperti ditarik paksa ke dalam lubang yang dalam dan gelap. Di luar, hari masih siang, tapi di dalam diriku, semuanya gelap. 2 minggu kemudian, aku menikah. Tidak di gedung mewah, tidak dengan gaun putih, tidak dengan senyum di wajahku. Hanya ijab kabul sederhana di ruang tamu rumah kami. Dengan para tetangga sebagai saksi, Arka mengucapkan akad dengan suara pelan tapi mantap. Tangannya gemetar saat menyentuh tanganku untuk pertama kali. Dan saat itu, aku tidak bisa menahan air mata, bukan air mata haru, tapi air mata kehilangan. Aku merasa seperti roh yang terlepas dari tubuh. Aku hadir di sana, tapi tidak benar-benar ada. Setelah semua selesai, Arka hanya berkata satu kalimat. Aku tahu kamu membenciku, tapi aku janji, aku tidak akan mengganggumu. Dan benar, malam itu, ia tidak masuk ke kamarku. Ia hanya tidur di beranda dengan selimut tipis dan bantal kecil. Ia memunggungiku, dan kami tenggelam dalam diam yang sama-sama menyakitkan. Aku menangis sepanjang malam, tapi ibu tidak datang, tidak memelukku, tidak menenangkanku. Dan di balik isak tangis yang pelan, aku mulai sadar, air mata tidak akan mengubah takdir. Karena mulai hari itu, aku bukan hanya putri ibu, aku adalah istri dari seorang pria yang bahkan takut tahu siapa dia sebenarnya. Sudah seminggu sejak pernikahan itu, tapi rasanya seperti mimpi buruk yang tak kunjung bangun. Setiap pagi, aku bangun lebih awal hanya untuk memastikan bahwa semua ini nyata, bahwa aku benar-benar telah menjadi istri Arka, pria asing yang tinggal di rumahku. Tapi tak pernah menyapaku lebih dari 2 kata sehari. Kami tinggal di bawah satu atap, tapi rasanya seperti tinggal di 2 dunia yang tak bersentuhan. Ia tidur di beranda. Bahkan saat hujan sekalipun, aku pernah membawakannya selimut tebal. Tapi saat pagi datang, selimut itu justru kulihat dilipat rapi di atas kursi, tidak digunakan sama sekali. Ia juga tidak pernah menyentuhku. Bahkan untuk menyentuh tanganku ketika aku menyajikan teh pun tidak. Ia hanya menunduk, mengucap terima kasih dengan suara nyaris tak terdengar. Lalu kembali menatap ke kejauhan seolah sedang menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Aku tak tahu, apakah harus bersyukur atau terluka karena sikapnya. Bukankah pria miskin sepertinya seharusnya merasa beruntung bisa menikahi wanita seperti aku? Tapi Arka seolah tak peduli sama sekali. Dan justru karena itu, aku jadi semakin penasaran. Suatu malam, aku mendengar suara dari beranda. Langkah kakinya pelan. Lalu suara benda jatuh. Aku mengintip perlahan. Arka sedang duduk bersila, membuka kotak kayu kecil yang selama ini selalu ia jaga di bawah tumpukan baju lusuhnya. Di dalamnya ada kertas-kertas tua, foto yang nyaris pudar, dan sebuah kalung kecil berbentuk huruf A dengan ukiran elegan. Kalung itu tidak cocok dengan penampilannya. Kalung itu terlihat mahal, dan foto-foto itu sebuah keluarga dalam pakaian jas, berdiri di depan rumah besar. Ada seorang anak lelaki kecil yang wajahnya tak asing. Aku menahan napas. Itu dia. Aku kembali ke kamar dengan jantung berdetak tak karuan. Siapa sebenarnya pria ini? Kenapa dia punya foto keluarga kaya dan barang mahal? Padahal dia hanya pengemis yang ibuku sebut sebagai penyelamat utang. Esok paginya, aku mencoba bertanya padanya. Arka, kamu kerja di mana sebelum ini? Ia menoleh sebentar. Aku pernah kerja di tempat jauh, tapi sekarang aku hanya hidup. Jawaban itu menggantung di udara. Aku ingin bertanya lebih, tapi ada sesuatu di wajahnya, luka yang belum sembuh, atau rahasia yang belum siap diceritakan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa Arka bukan pria biasa. Ia bukan sekadar pengemis. Ia menyembunyikan sesuatu besar. Tapi pertanyaannya, kenapa harus aku yang menjadi istrinya? Dan apa hubungannya dengan ibuku? Pertanyaan itu terus bergema di kepalaku. Bahkan saat aku sedang menyapu halaman atau mencuci piring, ibu semakin tertutup, dan Arka semakin diam. Rumah ini tak lagi menjadi tempat yang nyaman, melainkan labirin penuh rahasia. Suatu siang, saat ibu pergi ke pasar, aku memberanikan diri masuk ke kamar lamanya. Aku tahu aku melanggar batas, tapi kalau aku tidak mulai mencari, aku akan terus hidup dalam ketidaktahuan dan kebencian yang tak adil. Aku mulai membuka lemari tua miliknya. Di balik tumpukan baju, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil berbeda dari kotak tempat Arka menyimpan barangnya. Kotak ini lebih berat dan terkunci. Tapi saat aku mengangkatnya,
Sebuah amplop jatuh dari celah bawahnya. Tanganku gemetar saat membuka surat di dalamnya. Tulisan tangan itu tidak asing. Itu tulisan ibu. Untuk siapapun yang menemukan ini, maafkan aku. Aku hanya ingin melindungi Naila. Tapi hutang ini bukan soal uang. Ini soal hidup yang pernah diselamatkan. Dia adalah anak orang yang pernah memberiku atap, makanan, dan harga diri di saat aku tak punya siapa-siapa. Mataku mulai berkaca-kaca. Ibu pernah ditolong keluarga Arka. Aku membaca lebih lanjut. Saat keluarganya jatuh karena dikhianati oleh orang dalam, aku memilih pergi. Tapi saat aku tahu dia masih hidup, aku janji akan menjaganya jika suatu hari takdir mempertemukan kami. Dan takdir itu datang saat ia kembali dalam wujud pengemis di depan rumah kita. Tubuhku lemas. Surat itu jatuh dari tanganku. Aku duduk di lantai kamar ibu sambil menatap langit-langit. Jeti, semua ini bukan tentang paksaan semata. Ini tentang janji, tentang utang jiwa. Tapi kenapa ibu tidak pernah bercerita? Kenapa ia menyembunyikan semuanya dariku? Bahkan saat aku menangis dan memohon kejelasan. Sore itu, saat matahari hampir tenggelam, aku keluar ke beranda. Arka masih duduk di sana seperti biasa, diam, memandangi langit jingga. Aku berdiri di dekatnya. Aku tahu siapa kamu? Bisikku pelan. Ia tidak menoleh, tapi matanya berkaca-kaca. Kenapa? Kamu tidak pernah cerita? Tanyaku. Ia menarik napas panjang. Karena aku bukan siapa-siapa lagi. Dulu aku punya segalanya. Sekarang aku hanya bayangan dari masa lalu. Aku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat pengemis. Aku melihat seseorang yang pernah dihancurkan dan memilih hidup dalam diam. Dan aku tahu, aku harus tahu semuanya. Karena ini bukan hanya tentang siapa dia, tapi juga tentang siapa aku sebenarnya. Dan siapa ibuku dulu. Semakin aku mencoba memahami semuanya, semakin aku merasa asing di rumah ini. Aku mulai bertanya-tanya, selama ini, siapa yang sebenarnya aku percaya? Ibu, yang membesarkanku dengan cinta tapi menyembunyikan setumpuk rahasia. Atau Arka, pria yang tak pernah menyentuhku, tapi menyimpan luka yang begitu dalam. Aku tidak tahu. Yang ku tahu hanyalah satu. Aku tidak bisa tinggal di sini tanpa tahu kebenaran. Pagi itu, aku menyiapkan tas kecil, hanya pakaian secukupnya dan sebuah buku catatan. Tanpa sepatah kata pun pada ibu, tanpa pamit pada Arka, aku pergi. Aku tidak tahu kemana, tapi kakiku membawaku kembali ke tempat yang selama ini sering aku abaikan, perpustakaan tua di pusat kota. Tempat di mana aku dulu sering menulis puisi dan bermimpi tentang hidup yang bebas. Duduk di sana, aku membuka laptop dan mulai mencari nama lama yang tertulis di surat ibu. Aditya Mahendra, ayah Arka. Dan saat aku mengetik nama itu, muncul puluhan artikel lama tentang sebuah perusahaan keluarga yang jatuh dalam semalam, tentang tuduhan penggelapan dana, tentang hilangnya putra bungsu yang belum ditemukan hingga hari ini. Aku menggulir layar dengan jantung berdetak cepat. Salah satu artikel menampilkan foto keluarga Mahendra, dan di pojok foto itu, ada anak kecil dengan mata yang sama seperti Arka. Wajah itu tak salah lagi. Selama beberapa hari aku menginap di rumah sahabatku. Ayu, aku tidak cerita banyak, hanya bilang aku butuh waktu sendiri. Tapi selama aku pergi, pikiranku justru semakin kacau. Aku jadi sadar, aku tak marah pada Arka. Aku hanya marah karena semuanya ditutupi dariku. Arka tidak pernah memaksa, tidak pernah menyakitiku. Ia bahkan tidak pernah mengeluh. Meski tidur di lantai, meski diperlakukan seperti beban. Dan anehnya, aku mulai merindukan keheningannya. Rindu pada sosok tenang yang selalu duduk di beranda dan menatap langit malam. Akhirnya, setelah seminggu, aku pulang. Malam itu, aku tiba di rumah. Rumah gelap dan sepi. Ibu sudah tidur, tapi Arka masih di tempat biasanya beranda. Duduk, diam. Seperti tak ada yang berubah. Ia menoleh ketika mendengar langkah kakiku. Kamu pulang, ucapnya pelan. Suara itu nyaris tenggelam oleh suara angin. Aku mengangguk. Maaf, aku pergi tanpa bilang, kataku. Ia hanya menatapku, lalu tersenyum samar. Tidak apa-apa, aku tahu kamu butuh waktu. Aku duduk di sampingnya. Untuk pertama kalinya, aku duduk dekat dengannya tanpa rasa takut. Lalu aku menatapnya lurus. Kalau kau ingin tahu siapa aku, ikut aku malam ini, katanya pelan. Hampir seperti bisikan. Aku menelan ludah. Itulah saatnya. Saat aku harus memilih, tetap hidup dalam bayang-bayang yang tak ku mengerti, atau ikut menyelami masa lalu pria yang kupanggil suami dan menemukan jawaban yang bisa mengubah segalanya. Aku tak tidur malam itu. Tubuhku ada di kamar, tapi pikiranku berkelana jauh. Kata-kata Arka berputar-putar di telingaku. Kalau kau ingin tahu siapa aku, ikut aku malam ini.
Dan ketika jarum jam menunjukkan pukul 1 dini hari, aku mendengar suara langkah pelan di beranda. Aku bangkit. Kudapati Arka berdiri di dekat pagar kayu, mengenakan jaket tipis dan membawa helm butut di tangan kirinya. "Kita pergi?" tanyaku. Ragu. Ia mengangguk pelan. "Kalau kamu siap." Aku menarik napas panjang. "Aku siap." Kami naik motor tuanya melewati jalanan kota yang sepi dan basah oleh embun. Angin malam memeluk tubuhku erat. Tapi tidak sedingin rasa takut yang menggumpal di dadaku. Aku tak tahu kemana kami pergi. Tapi anehnya, aku merasa percaya padanya. Setelah hampir 1 jam perjalanan, kami berhenti di depan sebuah rumah besar. Tua di pinggir kota, catnya sudah mengelupas. Jendelanya retak, dan pagar besinya berkarat. Tapi aku bisa melihat, rumah ini dulunya megah. Arka membuka gerbang perlahan dan masuk. Aku mengikutinya. Langkahku berat. Jantungku berdentum seperti gendang perang. "Ini rumahku dulu," katanya pelan. "Tempat aku tumbuh, tempat semuanya dimulai dan berakhir." Kami masuk ke dalam. Di dalam rumah itu, ada puing-puing masa lalu yang diam membatu. Sebuah piano tua, lukisan keluarga, vas bunga yang tinggal separuh. "Dulu, kami punya segalanya," ucapnya sambil menatap ke sekeliling. "Tapi hancur. Dalam semalam karena orang yang kami percayai paling dalam." Aku tak berani bertanya siapa orang itu. Arka berjalan ke pojok ruang tamu dan membuka laci meja tua. Ia mengambil sebuah foto-foto yang sama dengan yang pernah kulihat. Tapi kali ini ada tulisan di belakangnya. "Untuk anakku. Arka, kelak jika kau kembali, cari perempuan itu yang pernah membawa ibumu kabur dari rumah ini. Dia tahu kebenarannya." Aku menatap Arka. "Perempuan itu, ibuku." Ia mengangguk. Perlahan. "Ibuku dulu bekerja sebagai pembantu di rumahmu. Saat semua hancur, ibumu yang membawaku dan ibuku kabur. Dia menyelamatkan kami dari kejaran orang-orang yang ingin menghabisi segalanya. Tapi sejak itu, kami hidup berpindah-pindah, sampai akhirnya ibuku meninggal. Dan aku kembali sendiri, mencari jawaban." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Jeti, kamu datang bukan untuk menikahiku, tapi untuk menagih janji." Arka menoleh. "Tidak, aku datang karena aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku butuh tempat untuk diam. Tapi saat ibumu memintaku menikahimu, aku tidak bisa menolak. Karena aku juga ingin melindungimu, seperti dulu ibumu melindungi kami." Aku menutup wajahku dengan tangan. Terlalu banyak yang harus kupahami. Terlalu cepat semuanya berubah. Dan di antara semua itu, ada satu hal yang paling menyakitkan. Selama ini aku berpikir aku adalah korban. Tapi ternyata, aku adalah bagian dari hutang lama yang diwariskan oleh kebaikan seseorang. Dan malam itu, di rumah yang sepi dan retak, aku tahu, aku tak bisa kembali ke hidupku yang dulu. Aku harus memilih, tinggal dan menutup semua ini, atau bertahan bersama Arka dan menyusun ulang cerita dari reruntuhan masa lalu. Aku memutuskan untuk bertahan, bukan karena aku sudah tahu segalanya, tapi karena aku ingin tahu lebih banyak. Bukan karena aku tidak terluka, tapi karena aku mulai mengerti bahwa luka kami berasal dari sumber yang sama. Hari itu, aku dan Arka menginap di rumah tua itu. Untuk pertama kalinya, kami tidak lagi seperti dua orang asing. Kami membersihkan debu, menyalakan lilin, dan duduk berdua di lantai ruang tengah sambil menyeruput teh pahit dari gelas retak. Aku tidak menyangka akan begini akhirnya, gumamku, sambil menatap cahaya lilin yang goyah. Arka tersenyum. Lelah namun hangat. Aku juga tidak menyangka seseorang sepertimu mau duduk di tempat seperti ini. Aku tertawa kecil. Seseorang sepertiku juga ternyata bisa jatuh cinta pada seseorang sepertimu. Kalimat itu keluar begitu saja, spontan, tanpa perencanaan. Kami terdiam. Tapi dalam diam itu, aku tahu dia mendengarnya. Dan untuk pertama kalinya, Arka menatapku bukan dengan keraguan, tapi dengan harapan. Keesokan harinya, kami kembali ke kota. Tapi kali ini, aku tidak pulang ke rumah ibuku. Aku memilih tinggal di rumah kecil kontrakan Arka yang dulu meski sederhana. Tapi di sanalah aku merasa bebas. Kami mulai menata hidup bersama. Perlahan, aku mulai mengajar les online dari rumah. Arka memperbaiki motor tua orang-orang. Setiap malam, kami duduk di teras kecil, berbicara tentang masa depan yang belum kami mengerti, tapi ingin kami ciptakan bersama. Ibuku sempat datang. Ia menangis di depan pintu, membawa setumpuk kekhawatiran dan penyesalan. Aku hanya ingin kamu aman, Naila. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi saat itu. Aku memeluknya. "Bu, mungkin Tuhan tidak memberiku suami yang kaya, tapi Dia memberiku suami yang jujur dan sabar. Dan itu jauh lebih berharga." Hari berganti minggu, dan tanpa kusadari,
Aku mulai menunggu suara langkah Arka pulang kerja. Aku mulai suka caranya memperbaiki barang rusak dengan sabar. Caranya tertawa pelan. Caranya menyentuh tanganku saat aku gelisah. Aku mulai merasa, rumah bukan lagi soal bangunan, tapi tentang siapa yang pulang bersamamu. Dan malam itu, ketika hujan deras mengguyur kota, Arka menatapku dari seberang meja makan kecil. Aku tahu aku belum bisa memberi banyak, tapi kalau kamu bersedia, aku ingin membangun ulang rumah itu, rumah tua itu. Jeti milik kita, kita perbaiki bersama. Kita mulai dari sana. Aku terdiam. Rumah tua di pinggir kota, tempat semuanya hancur dan bisa dibangun kembali. Aku mengangguk. Ya, mari kita bangun rumah kita sendiri. Bukan dari kemewahan, tapi dari kebenaran. Dan dari situlah semuanya dimulai. Bukan dengan kontraktor mahal atau arsitek ternama, tapi dengan 2 pasang tangan penuh debu, luka kecil, dan semangat yang tak pernah benar-benar padam. Setiap akhir pekan, kami kembali ke rumah tua itu, membersihkan puing-puing, mengganti papan yang lapuk, mengecat ulang dinding yang kelabu. Setiap sudut rumah menjadi saksi bisu bahwa cinta tidak selalu datang dengan kemudahan, tapi hadir dalam bentuk kerja keras dan ketulusan. Apa kamu yakin ingin tinggal di tempat ini? Tanyaku suatu sore sambil mengampas kusen jendela yang sudah lapuk. Arka tersenyum. Keringat menetes di dahinya. Aku yakin, karena tempat ini adalah awal dan akhirku. Dan kamu, tengahnya. Aku tersenyum. Walau hati ini mulai disusupi rasa. Takut, bukan takut akan Arka, tapi takut jika dunia luar tak menerima kami. Suatu hari, saat kami hendak membeli genteng di pasar bangunan, kami bertemu seseorang yang mengubah arah hidup kami sekali lagi. Seorang pria tua, berpakaian rapi, datang menghampiri Arka. Wajahnya berubah pucat, tangannya sedikit gemetar. Kau, Arka? Tanya pria itu dengan suara tercekat. Arka mematung. Tuan Arman. Aku menoleh ke Arka dengan penuh tanya. Siapa dia? Arka menunduk. Dia, ayah kandungku. Dunia seolah berhenti. Maafkan, aku. Arka, aku terlalu takut untuk mencarimu. Aku kira kau dan ibumu sudah. Pria itu tidak sanggup melanjutkan. Rupanya, selama ini ayah kandung Arka adalah seorang pengusaha sukses yang kehilangan kontak dengan istri dan anaknya akibat perebutan warisan yang melibatkan keluarga besar. Ia difitnah dan diasingkan oleh keluarganya sendiri. Saat mencoba menyusul mereka, semuanya sudah terlambat. Arka menatapnya lama. Aku tidak butuh uangmu. Aku tidak butuh warisan. Aku hanya ingin membangun rumahku sendiri. Tuan Arman menghela napas berat. Aku tidak datang untuk memberimu harta. Tapi kalau kau izinkan, aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, dari rumah yang sedang kau bangun. Malam itu, aku dan Arka kembali ke rumah kami yang belum jadi. Tapi sesuatu terasa berbeda. Kalau dia benar ayah kandungmu, berarti kamu bukan pengemis seperti yang orang-orang bilang. Ucapku sambil memandangi langit-langit yang belum sempurna. Dulu aku mungkin pengemis, jawabnya. Tapi sekarang, aku adalah seseorang yang ingin mencintaimu dengan segala kekuranganku dan memperbaiki segalanya mulai dari batu pertama. Aku menatapnya, dan aku akan berdiri di sampingmu. Apapun yang terjadi, rumah kami mungkin belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, masa depan tak lagi terasa menakutkan. Karena kini, kami tidak hanya punya cinta, kami juga punya kesempatan kedua. Tapi kesempatan kedua sering datang bersamaan dengan pilihan yang tidak mudah. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Tuan Arman datang lagi. Kali ini, dengan membawa surat undangan pertemuan keluarga besar, sebuah kesempatan bagi Arka untuk diakui kembali sebagai ahli waris dari keluarga Arman yang kaya raya. Semua sudah menyesal. Arka, ujar Tuan Arman di ruang tamu kontrakan. Kakekmu sudah sakit-sakitan. Mereka ingin bertemu denganmu, dan mungkin menebus masa lalu. Aku menatap Arka, wajahnya tanpa ekspresi, tapi matanya menyimpan badai. Kalau aku ikut, itu artinya aku akan kembali pada dunia yang dulu membuat ibuku menangis tiap malam. Katanya pelan. Aku menggenggam tangannya. Apa yang kamu rasakan? Ikuti itu, tapi jangan lupakan satu hal. Arka menoleh, bahwa rumah ini, cinta ini, tidak dibangun untuk ditinggalkan demi kekayaan. Tapi jika kamu kembali bukan untuk harta, melainkan untuk berdamai, maka aku akan menunggumu pulang setiap hari. Akhirnya, Arka pergi, bukan untuk menjadi orang kaya, tapi untuk menuntaskan luka yang belum sembuh. Ia menghadiri pertemuan keluarga itu sendirian, tanpa ambisi, tanpa dendam. Ia mendengarkan, memaafkan, dan dengan tenang menolak tawaran kekayaan yang sempat mereka janjikan. Aku sudah punya rumah. Bukan rumah dari batu bata, tapi dari cinta yang tak pernah memperhitungkan silsilah.
ucap Arka di depan seluruh keluarganya. Aku bangga padanya. Tapi di sisi lain, aku khawatir karena dunia yang dulu mencampakkannya kini memanggilnya lagi dengan berbagai godaan. Seminggu setelah pertemuan itu, aku melihat Arka kembali ke rumah kami dengan mata teduh dan langkah pasti. Bagaimana? Tanyaku. Dia tersenyum. Aku memilih tetap jadi Arka yang kamu cintai. Bukan pewaris. Bukan orang kaya. Tapi lelaki yang ingin memperbaiki rumah kita. Sedikit demi sedikit, air mataku menetes. Tapi bukan karena sedih. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar tahu. Kami bukan sedang membangun rumah biasa. Kami sedang membangun hidup yang tidak tergantikan. Hari itu juga, Arka menyalakan lampu di rumah tua kami untuk pertama kalinya. Cahayanya hangat. Meski tidak sempurna, ini baru permulaan. Katanya, dan aku tahu, dalam perjalanan kami yang dimulai dari sebuah paksaan, lalu tumbuh jati keikhlasan akhirnya akan menuju pada kebahagiaan yang kami susun sendiri. Bata demi bata, tapi siapa sangka, justru dari retakan masa lalu itu, kami menemukan kekuatan yang tak pernah kami sadari sebelumnya. Aku masih ingat jelas hari di mana semua ini bermula, hari ketika ibu memaksaku menikah dengan seorang pria asing yang tampak seperti pengemis. Wajahnya dekil, pakaiannya kusam, dan tak satu pun dari tamu undangan bisa menahan bisik-bisik miring mereka. Hari itu aku merasa dikhianati, dilecehkan, dijebak. Tapi lihat kami sekarang, di tengah rumah sederhana yang kami bangun sendiri, dengan dinding yang belum semua dicat, dengan atap yang kadang masih bocor saat hujan datang. Disinilah aku menemukan definisi cinta dan hidup yang sebenarnya. Suatu pagi, saat sedang menyapu halaman rumah, aku melihat ibu datang, perlahan, sendirian. Aku diam, tak tahu harus menyambut atau membiarkannya berdiri di pagar tua itu. Izinkan aku masuk, meski hanya sebentar, katanya pelan. Arka mendekat dan membukakan pagar. Tak ada dendam, tak ada prasangka, hanya ketulusan yang kini jadi bahasa utama di rumah ini. Ibu duduk di ruang tamu kami yang sederhana, tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Aku salah, Naila, aku terlalu takut kamu jatuh miskin sepertiku dulu. Aku lupa. Yang paling penting bukan siapa yang kau nikahi, tapi bagaimana kau hidup bersamanya. Aku menggenggam tangannya. Mungkin awalnya aku juga belum mengerti, tapi sekarang aku tahu. Ibu tidak benar-benar jahat. Ibu hanya takut kehilangan aku, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memeluk ibu tanpa menyimpan luka. Malam itu, setelah ibu pulang, aku dan Arka duduk di beranda, menatap bintang-bintang yang menggantung tenang di langit. Kamu tahu, Naila, aku bukan pria yang sempurna, tapi satu hal yang pasti. Aku mencintaimu bukan karena terpaksa, tapi karena setiap hari bersamamu, aku merasa pulang. Aku menatapnya, senyuman kecil di bibirku, dan aku bersyukur pernah dipaksa. Karena dari paksaan itulah, aku bertemu takdirku. Kami tidak tahu bagaimana masa depan nanti, tapi yang kami tahu, rumah ini akan terus berdiri dengan cinta yang kami rawat, bukan karena warisan, tapi karena pilihan. Dan dari pilihan itulah, kami ingin membagikan harapan bagi orang lain. Suatu pagi, saat sedang menyeduh teh di dapur, Arka berkata pelan, Naila, aku ingin membuka sebuah rumah singgah untuk orang-orang seperti aku dulu, yang dicemooh, dianggap tak berguna, dan dibuang oleh keluarga mereka. Aku menoleh, rumah singgah, dia mengangguk. Wajahnya penuh semangat, tempat untuk mereka yang kehilangan arah, tempat yang bisa mengubah hidup seperti kamu mengubah hidupku. Hatiku langsung hangat. Arka tidak memilih balas dendam, ia memilih memberi jalan. Minggu-minggu berikutnya, kami mulai bergerak. Arka menjual beberapa barang pemberian keluarganya yang dulu sempat dia simpan. Bukan karena dia haus uang, tapi karena dia ingin memulai sesuatu yang murni, tanpa bantuan siapapun. Kami menyewa sebuah bangunan tua di ujung kota. Catnya sudah terkelupas, jendelanya retak, dan halaman belakangnya penuh semak belukar. Tapi bagi kami, itu seperti melihat potensi seseorang yang belum disadari dunia. Kami menamainya rumah pilihan, bukan rumah pelindungan, bukan panti asuhan, tapi rumah di mana seseorang bisa memilih untuk berubah. Seperti Arka dulu, yang memutuskan bangkit. Meski tidak diminta siapapun, awalnya hanya 2 orang datang. Seorang remaja laki-laki yang diusir dari rumahnya karena tidak lulus sekolah, dan seorang ibu muda yang kabur dari suaminya yang suka merendahkan. Tapi sedikit demi sedikit, rumah pilihan mulai dikenal, bukan karena besar atau mewah, tapi karena hangat. Kami tak punya banyak uang, tapi punya banyak telinga yang mau mendengar. Tak punya sofa empuk, tapi punya lantai yang cukup untuk beristirahat.
Tak punya banyak kata bijak, tapi punya pelukan yang tulus. Dan malam itu, saat kami selesai membersihkan halaman, Arka berkata, inilah warisan kita, Nailah, bukan tanah, bukan uang, tapi pilihan. Untuk mencintai, meski dulu sempat dibenci. Aku memeluknya, dan aku memilih bersamamu. Untuk seterusnya, bintang-bintang kembali bersinar. Tapi malam itu, aku sadar bintang paling terang di hidupku adalah lelaki yang dulu datang dengan baju dekil. Tapi hati yang paling bersih dan kini, lelaki itu adalah sosok yang menginspirasi puluhan jiwa untuk kembali percaya pada hidup. 5 tahun berlalu sejak rumah pilihan kami dirikan. Rumah yang dulunya hanya berisi 2 orang penuh luka, kini telah melahirkan banyak cerita tentang harapan. Ada yang kini bekerja sebagai guru, sopir, bahkan barista. Mereka datang dengan ketakutan, tapi pulang dengan keberanian. Sementara aku dan Arka tetap tinggal di rumah kecil kami. Tak bertambah besar, tapi penuh. Tak bertambah mewah, tapi utuh. Suatu hari, seorang wartawan datang, ingin menulis kisah tentang Arka. Ia duduk di beranda, membuka laptopnya, dan bertanya, boleh saya tahu, siapa sebenarnya Pak Arka sebelum dikenal sebagai pendiri rumah pilihan? Arka hanya tersenyum. Dulu saya pengemis. Tapi yang lebih penting dari siapa saya dulunya, adalah siapa saya sekarang. Wartawan itu mencatat dengan mata berkaca-kaca. Dan siapa yang membantu Anda berubah? Tanyanya lagi. Aku menahan napas. Dan Arka memandangku. Seperti hari pertama kami berbicara tanpa kemarahan. Dia, katanya, perempuan yang awalnya membenci saya, tapi kemudian mengajarkan saya bahwa cinta tidak selalu datang dari tempat yang bersih, kadang datang dari luka dan tumbuh menjadi penyembuh. Malam harinya, aku berdiri di depan jendela, melihat langit yang sama seperti malam pertama aku menangis karena pernikahan itu. Tapi kini, aku tidak menangis karena terpaksa, aku menangis karena bersyukur. Ternyata, Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan dengan cara yang seringkali tak kita fahami di awal. Aku menoleh ke Arka yang sedang menulis di meja. Lalu aku berkata, pelan, terima kasih, sudah tetap tinggal, bukan sebagai pewaris kekayaan, tapi pewaris kasih yang kau sebarkan. Dan dia menjawab dengan tenang, terima kasih juga.